Assalamualaikum Bang Nuim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut tadi pengajian subuh nggak? Itu dia pengajian subuh. Ya, ada kultum sikit. Tapi kalau ibu-ibu ini ikut pengajian ini, macam mana Bang Nuim? Di Australia pun banyak mak-mak ini ikuti. Tapi nampaknya Bang Nuim ada teori komunikasi akan viral ya. Kemarin urusan cantik karismatik. Belum lagi urusan yang di Eropa itu bakar Quran supaya lebih top atau macam mana Bang Nuim? Apa kisah komunikasi di balik ini Bang? Silakan Bang Nuim. Iya, ini persoalan menuntut ilmu itu kan seluruhnya itu soal menuntut ilmu. Ya, betul. Jadi kalau dikatakan dalam Islam tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Ya, orang yang cinta ilmu ya dia menuntut ilmu karena tidak ada salahnya. Menuntut segala macam ilmu itu penting karena kalau dikatakan tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, itu barangkali bukan hanya ilmu agama yang dituntut di sana, tapi ilmu-ilmu lain. Nah, masalahnya ibu kita ini barangkali memang mungkin dia bikin kesalahan sedikit ya. Dia menganggap bahwa membaca satu buku sudah menjadi ahli. Orang mengatakan biar baca 100 buku juga belum tentu jadi ahli. Jadi ilmu itu harus ada di dalam otak kita nih, bukan hanya dalam buku tetapi juga di dalam otak kita. Ada satu kejadian di masa lalu ketika seorang ulama sedang dalam perjalanan dari satu kota ke kota lain. Nah, dia katanya membawa banyak barang-barang dan diantaranya adalah buku yang baru dia tulis. Dan ketika penyamun datang dan merampas barang-barangnya dan melihat buku itu, maka ulama tadi mengatakan mohon jangan dibakar buku itu karena itu tulisan saya itu. Jadi penyamun mengatakan kalau itu tulisan kamu mesti ada di dalam otak kamu. Jadi nggak perlu pikir kita bakar aja sekarang ini. Begitu kira-kira menunjukkan bahwa ilmu itu mesti ada di dalam otak kita. Jadi tidak selamanya di dalam buku-buku rujukan itu, tapi mesti ada sebagian di antaranya ada dalam otak kita karena ada buku yang baru ditulis oleh seorang ahli tentang Islam yang mengatakan bahwa di dalam biasanya tradisi ya dalam budaya Islam itu seseorang yang menyampaikan sambutan dengan membaca makalah itu dianggap kurang berkesan gitu. Ketika dia menyampaikan sesuatu itu harus dari lubuk hati, dari otaknya dengan ilmu yang ada di pada dirinya. Begitu kira-kira. Jadi ilmu itu penting. Kalau sekiranya sang ibu mengatakan anak-anak ditinggalkan, saya pikir dulu saya ingat ketika ada lagu dalam bahasa Indonesia, lagu dangdut, sejak ditinggal ibu katanya tuh ada lagunya Ibu Tiri kalau tidak salah. Sejak ditinggal ibu itu dipelesetkan. Sejak ditinggalkan pembantu, bukan ditinggalkan ibu, karena ibu zaman itu udah sering arisan. Waktu itu belum populer pengajian dan lain sebagainya, tapi banyak ibu kali pergi shopping atau pergi arisan atau ngopi atau apa sehingga anak diurus oleh pembantu, jadi bukan diurus oleh sang ibu. Nah, ini jadi barangkali Bu Mega ini harus hati-hati juga, walaupun dia sudah punya banyak gelar, tapi belum tentu gelar itu mencerminkan kemampuan ilmu yang ada pada dirinya. Karena di mana-mana sih orang itu tetap kalau sudah namanya ilmu itu ya menuntut ilmu itu tidak ada boleh dikatakan kepala tangguh. Kemanapun akan mereka kejar. Kita lihat orang-orang yang dari Australia ini misalnya yang dulu begitu banyak pergi ke Indonesia untuk belajar mengenai Indonesia secara langsung tentang Indonesia dan sebagainya sehingga mereka juga mampu berbahasa Indonesia dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya menunjukkan tentang kegairahan mereka terhadap ilmu karena seperti dikatakan di dalam Al-Quran bahwa wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah itu ya itu dia baca itu termasuk mengumpulkan ilmu, bukan hanya asal baca saja, tapi mengumpulkan ilmu supaya mengetahui. Nah, ini masalah ini. Jadi kalau si ibu bicara begitu, barangkali ya mungkin dari perspektif dia, karena beliau sendiri nampaknya sekolahnya juga dulu pindah-pindah kabarnya dan sebagainya, dan gelar yang ada itu adalah gelar honoris causa. Jadi ada seorang pemimpin di Indonesia waktu itu diberi peringatan oleh orang-orang di sekitarnya, Bapak jangan pakai Pak itu gelar honoris causa itu nggak dipakai, itu di tempat-tempat lain nggak dipakai itu Pak. Jadi itu hanya sebagai penghargaan saja, bukan sebagai pemberian ilmu kepada yang memperolehnya.
Ya, ya luar biasa. Bang Nuim, banyak peristiwa pekan lalu yang terjadi, Bang Nuim. Ya. Di dunia sepak bola pun bikin garuk-garuk kepala ini kita kadang-kadang. Sampai 2 menteri, sekarang pengurus PSSI ingin menghadap ke Menteri Olahraga. Menterinya wakil ketuanya juga. Dan ada yang bilang pengamat ini melihat undang-undang ini macam mana sih Pak Presiden ini? Apa yang Bang Nuim lihat dari dunia bola kita? Akankah harus sedemikian dan beratkah mafia di dunia bola ini? Kan itu mafia awal, statementnya adalah membereskan mafia dunia bola. Udah banyak mafia di sini, tambah lagi nih mafia bola. Gimana Bang Dim? Silakan Bang. Ada mafia politik, ada mafia peradilan. Itu yang dikatakan oleh seorang menteri kalau tidak salah. Saya Mahfud MD berani mengatakan ada mafia di pengadilan itu. Itu lebih dahsyat daripada mafia di olahraga. Menariknya adalah bahwa yang disoroti itu hanya soal PSSI, padahal ternyata rupanya ada beberapa menteri, ada 5 atau 4 menteri lainnya yang juga berkecimpung di bidang olahraga. Jadi menjadi pengurus olahraga, dalam kata kasarnya merangkap jabatan di dalam olahraga karena ada prestisnya, kemudian kadang-kadang karena memang kecintaannya kepada olahraga. Baiklah, kalau sekarang ini kemudian seorang Erick Thohir misalnya yang memang dikenal orang yang punya kedekatan lah, punya kecintaan pada sepak bola, diangkat sebagai ketua PSSI, ya kita barangkali berharap bahwa dia bisa melakukan pembenahan. Di antara pembenahan itu bukan hanya persoalan teknis persepak bolaan, tetapi juga ya itu dikatakan tadi mafia perjudian yang memang sudah sangat meluas. Ini sangat merisaukan karena akhirnya pertandingan itu tidak ditentukan karena kemampuan tim di atas lapangan, tetapi karena ya kemampuan orang yang punya uang ini yang berbahaya. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, ini terjadi di banyak negara. Ini sebagai suatu sindikat internasional sebenarnya. Kabarnya itu ada orang-orangnya dari luar negeri, dari Asia Selatan, mungkin dari Asia Tenggara juga ada yang berkecimpung di bidang ini. Tetapi kalau dalam soal pengurusan PSSI ini kita melihat ya misalnya tim kita sekarang ini, tim PSSI kita ini dibina oleh seorang pelatih dari Korea Selatan. Ya anehnya Korea Selatan ini tim nasionalnya dibina oleh pelatih dari luar Korea Selatan. Jadi tidak tahu bagaimana kita harus menyimpulkan hal ini. Tapi kenyataannya kalau dibandingkan misalnya dengan di Australia, ini olahraga ini dikelola seperti perusahaan dengan direktur utama dan lain sebagainya. Jadi pengurus hanya organisasi, kemudian ada yang pengurus itu khusus soal-soal teknis. Nah, jadi kalau kita melihat di Australia yang begitu sederhana seakan-akan pengurusannya itu karena semuanya sudah ada yang melakukannya. Dan kita melihat bahwa mereka juga sekarang ini tidak lagi mendatangkan pelatih dari luar negeri, dan kenyataannya bahwa Australia ini sudah berapa kali Piala Dunia terus-terusan maju ke babak 32 besar, bahkan menimbulkan kegemparan ya ketika bertanding di Qatar beberapa waktu yang lalu. Memang tidak sampai ke babak semifinal atau perempat final, tapi cukup memadai. Jadi ya, kita bisa juga belajar dari apa yang dilakukan oleh Australia ini dengan sepak bola ini diperlakukan sebagai suatu usaha begitu, usaha, dan ini sangat sungguh-sungguh. Jadi kita lihat misalnya sepak bola ini menandatangani kontrak dengan stasiun televisi, itu nilainya ratusan juta dolar. Nilainya itu ratusan juta dolar, dan ini kemudian bisa dibagi-bagikan kepada klub-klub untuk pembinaan. Masing-masing klub harus melakukan pembinaan karena dengan pembinaan yang lebih bagus, dengan prestasi yang lebih bagus, mereka dapat menarik orang-orang yang bisa memasang iklan atau menjadi sponsor dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat di dalam organisasi persepak bolaan di Australia, dalam sepak bola si kulit bundar itu nanti ada bank menjadi sponsor, nanti ada tim bawah kelompok umur sekian itu dinamai sebagai tim kelompok umur bank ini atau bank itu atau perusahaan ini, asuransi ini dan sebagainya. Ini kelihatan pembinaan olahraga sepak bola di Australia si kulit bundar ini sudah cukup maju, meski tidak semaju seperti sepak bola lain. Ada sepak bola ala Australia namanya Australian Rules. Itu menarik sekali karena mereka bisa menandatangani kontrak dengan televisi itu nilainya miliaran dolar, dan karena yang menonton puluhan ribu sampai 90-100 ribu orang yang nonton pertandingan sepak bola di antara klub di Australia ini saja. Jadi perlu ada pemikiran barangkali untuk bagaimana mengelola sepak bola itu seperti misalnya ya kita sebutlah
negara tetangga Australia yang sebenarnya sejarah persepak bolaannya tidak sepanjang dan sedalam seperti kita di Indonesia. Karena mereka ini sepak bola itu boleh dikatakan datang ketika banyak migrannya, pendatang-pendatang dari luar negeri yang kemudian perhatiannya pada sepak bola segelut bundar, maka berkembanglah sepak bola itu. Jadi ini barangkali perlu juga dipelajari organisasinya kenapa mereka bisa begitu. Jadi kalau menurut saya PSSI itu pernah mencapai kejayaan tim Garuda sekarang. Kalau dahulu disebut PSSI, sekarang tim Garuda. Kejayaannya itu tahun 1956 yang sampai waktu sampai tahun 66, tahun 72 itu masih diingat orang. Ketika tim Garuda atau tim PSSI dalam Olimpiade di Melbourne tahun 56 berhasil bermain seri 0-0 lawan Uni Soviet, itu dianggap sebagai suatu capaian yang sangat luar biasa. Jadi perlulah bagaimana Australia ini mengelola sepak bolanya barangkali bisa dipelajari. Mungkin ada yang bisa kita petik pelajaran dari Australia, karena kita ingat Australia ini tidak segan-segan waktu itu misalnya mengontrak pemain dari Indonesia seperti Iswadi. Nah, ini Iswadi dikontrak tapi dia mengeluh kepada saya. Dia mengatakan, saya Bang main bola tapi di sini suruh latihan di gymnasium, angkat beban dan lain sebagainya. Apaan di Australia? Pandangannya begitu. Dia tidak mengerti bahwa kadang-kadang dalam pembinaan kekuatan itu juga penting dalam sepak bola. Jadi memang banyak masalah ya, selain dari masalah kecelakaan yang terjadi di Jawa baru-baru ini ya, bulan Oktober yang lalu, dan soal mafia sepak bola. Ya semoga Erick Thohir barangkali bisalah kalau dia tidak memang melanggar undang-undang mengenai rangkap jabatan kementerian. Ya, ini itu yang perlu barangkali dijernihkan terlebih dahulu, karena beredar laporan yang mengatakan ini menyalahi aturan. Ya luar biasa ini permainan bola ini juga dalam jenis lainnya sedang terjadi di Papua, Bang. Ini entah macam mana ya, teroris atau KKB ini nampaknya berulah lagi ya. Bola terus bergulir antara Pak Polisi, Pak Kodim dan Kodamnya dan juga pejabat setempat. Tapi kali ini KKB ini menangkap Kapten Philip, pilot milik perusahaan Hajah Susi Pujiastuti ya, Susi Air ini ya, yang sering ikut pengajian mungkin ya, wallahu alam. Apa Bang Nuim melihat permainan isu yang ada di sana? Toh ini dia berharap isunya makin kencang ketika ketemu nih sang New Zealand baru satu ini di tengah gunung. Apa Bang Nuim lihat? Ini menarik perhatian kan, mereka melakukan penculikan terhadap seorang penerbang pilot dari Selandia Baru ini luar negeri. Jadi dibicarakan di Australia, kita melihat tayangan televisi yang menampakkan para pejuang, kalau dikatakan, karena mereka tidak disebutkan teroris. Ini kan sesuatu yang membuat orang bertanya-tanya. Ada seorang nanti ditangkap entah di mana lah di Indonesia, bawa golok lalu dibilang ini teroris. Tapi ini sudah jelas-jelas merupakan perlawanan yang telah menimbulkan begitu banyak korban. Kan Rasil juga pernah mendengar bahwa di antara korbannya itu ada seorang brigadir jenderal kita, tapi tetap bersikeras tidak menyebutnya sebagai teroris. Mereka ini melakukan hal yang pada hemat mereka adalah hak mereka sebagai orang-orang Papua yang ingin merdeka. Jadi mereka melihat kalau sekiranya Fretilin yang berjuang habis-habisan di Timor Timur pada waktu itu akhirnya bisa mendapatkan semacam dalam tanda kutip hak untuk memerdekakan diri mereka sendiri, Indonesia terpaksa keluar dari Timur yang sekarang menjadi Timor Leste. Mereka mengatakan kenapa tidak kita lakukan juga untuk Papua, karena masih saja kita dengar ya, mereka itu punya lobby-lobbynya di New York, di Inggris, di banyak negara, bahkan di daerah Pasifik juga mereka mempunyai lobby-lobby yang cukup gesit lah, cukup berjuang mati-matian. Sebenarnya kalau kita pikir kalau sekiranya ini kemudian dikatakan sebagai teroris, mungkin bisa lebih leluasa ya alat negara kita melakukan pemberantasan terhadap terorisme ini. Karena kita mencontoh misalnya dari Tiongkok. Ketika Tiongkok melakukan yang kita sebut dalam bahasa kita kezaliman terhadap umat Islam Uighur, mereka mengatakan, maaf, ini bagian dari
perang terhadap terorisme. Sebuah kita katakan umat manusia Amerika mengatakan, oh iya ya, kalau perang terhadap terorisme silakan itu dibolehkan. Jadi kenapa kita tidak juga menyebutkan? Tentu ada pertimbangan sendiri, wallahu a'lam. Kita tidak tahu apa pertimbangan pemerintah Indonesia untuk tidak menyebut mereka sebagai teroris, atau mesti sebagai kejahatan bersenjata dan sebagainya. Dan ini membuat banyak orang yang itu bertanya-tanya kenapa seorang yang ditangkap dengan golok misalnya lalu dikatakan ingin melakukan tindakan terorisme untuk menjatuhkan pemerintah dan lain sebagainya. Ini yang barangkali juga perlu diluruskan. Tapi memang itu sudah tersebar ke luar negeri karena dia seorang warga negara Selandia Baru seperti yang dikatakan tadi. Dan memang Susi Air banyak penerbang-penerbangnya. Saya pernah beberapa kali naik Susi Air itu, dan penerbang-penerbangnya itu dari Australia, dari Selandia Baru, dari Inggris dan lain sebagainya, memperkerjakan orang-orang asing lah begitu, bukan dari Indonesia sendiri. Apakah ini ada perjanjian atau apa, saya tidak tahu, tapi yang saya ketahui pernah naik beberapa kali, memang mereka adalah orang-orang asing, dan ketika seorang asing diculik ya tentu negaranya akan merasa berkepentingan untuk memperjuangkan pembebasannya. Ya, memang luar biasa ini. Nggak kelar-kelar ini, entah macam mana sandiwara akan berakhir nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Karena kan kemarin juga pimpinan Papua ditangkap berbau urusan ini pula, korupsi dan lain-lain. Harusnya kalau sejahtera, keadilan sosial, beres ini negeri harusnya ya. Mudah-mudahan begitu. Bang Nuim, ini ada kabar hari ini kan 2 pekan gempa di mana, di Turki. Mereka baru akan menutup pencarian setelah 46.000 orang wafat, ratusan ribu lainnya luka-luka, 4 orang Indonesia yang tewas dan 10 luka-luka. Apa yang Bang Nuim melihat ini di tengah juga isu tentang teori konspirasi HARP dan juga kabar tentang pusat bumi yang menjadi sorotan, ada perubahan di dalam sana, Cina menemukan kalau tidak salah. Silakan Bang Nuim. Ya, itu memang ada itu semacam apa yang disebutkan teori konspirasi lah. Tapi yang sebenarnya terjadi itu adalah gempa aktivis, dan itu bukan hanya pernah terjadi di Turki, itu pernah terjadi di Amerika Serikat tahun berapa ya, 1906 barangkali waktu. Wah, luar biasa. Dan terjadi pernah di Tiongkok itu menimbulkan korban sampai 240.000 orang, dan kita mengetahui pernah juga di negeri kita sendiri kan bulan Desember tahun 2004 terjadi tsunami yang begitu dahsyat di Aceh dan kemudian di Sri Lanka dan lain sebagainya. Jadi ini hanya semua fenomena alam. Jadi saya pernah membaca suatu pikiran, sebuah pikiran seorang bisa dikatakan sebagai ahli agama lah, ilmu agama. Mungkin tidak disebutkan ulama, tapi sebagai ilmu agama, seorang ilmuwan agama. Jadi bukan ulama. Dia mengatakan ketika kita berhadapan dengan musibah seperti ini, musibah alam seperti gempa, banjir dan lain sebagainya, kita selalu bertanya, kok ini katanya kejam amat, kok ini dijadikan. Tapi kita tidak pernah bertanya, kok Tuhan ini kok bukan main-mainnya, karena 100 kali lipat, 1000 kali lipat dari korban yang tewas dalam bencana alam itu diberikan nafkah, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan hidup dan lain sebagainya. Jadi kita jangan hanya melihat negatifnya saja, kita mesti lihat positifnya. Nah, dalam hal Turki ini memang ini sudah tidak bisa dihindari. Turki ini kesian juga kan, mereka ini sebenarnya bukan awalnya sudah ada di Turki. Mereka ini orang yang datang dari timur lah, dari dekat Tiongkok sana mereka bergerak. Ya, makanya dipimpin oleh orang yang bernama Utsman. Ya, makanya itulah menjadi kemudian seluruh orang Turki itu keturunan Utsman ini, dan mereka sampai ke Anatolia, dan di sana mereka kemudian membangun sebuah negara yang disebutkan sebagai Turki, dan mereka telah berhasil menggemparkan umat manusia misalnya karena seorang sultan yang umurnya masih umur belum sampai 25 tahun bisa merebut Konstantinopel yang waktu itu disebutkan sebagai Roma kedua, karena Roma yang satu adalah di Vatikan, Roma kedua adalah di Turki. Jadi ini kejadian dan tidak bisa, pertama-tama tidak bisa diperkirakan. Dia terjadi begitu saja, tidak ada gejala ini, tidak ada. Nah, kita sendiri di Republik Indonesia ini kita dikelilingi oleh cincin
yang namanya cincin api itu, dan sering terjadi, beberapa kali terjadi gempa misalnya di Jogja, di mana-mana. Jadi hal ini juga ketika orang mengatakan kok bisa terjadi di Turki, ini hikmahnya kalau kita mau lihat, mungkin pemerintah Turki mulai sekarang akan lebih memperketat peraturan kepada para pengembang. Kalau membangun bangunan harus betul-betul diusahakan 100% tahan gempa. Tidak mungkin ya, mungkin gempa lebih besar lagi terjadi dan bangunan yang didirikan dengan teknologi tahan gempa dan lain sebagainya tidak lagi bisa mampu bertahan. Karena kita lihat waktu misalnya tahun 1974 terjadi badai yang sangat luar biasa dahsyat di Darwin, di kota di utara Australia. Ini namanya badai Tracy. Itu boleh dikatakan hancur seluruh kota. Setelah itu pemerintah Australia itu mengerahkan seorang jenderal namanya Stratton kalau saya tidak salah. Dan dia meminta kepada para ahli untuk merancang bangunan rumah yang tahan badai. Jadi bukan gempa di sana, itu musuhnya badai. Dan itu dilakukan. Alhamdulillah memang sekarang ternyata terbukti bahwa itu mampu, dan teknologi ini dipinjam oleh Jepang untuk membangun rumah-rumah di Jepang dengan teknologi yang digunakan oleh di Australia. Jadi semua ini juga memberikan semacam dorongan agar orang melakukan pemikiran yang lebih hebat lagi untuk melawan alam. Itu memang barangkali sudah takdirnya, karena gempa ini kan bukan hanya terjadi sekarang ini. Sudah dari sejak Pompei misalnya di Italia dihantam gempa yang sangat luar biasa juga, seperti saya katakan tadi di Tiongkok sampai ratusan ribu orang tewas, seperti yang juga terjadi tsunami di Aceh, itu ratusan ribu orang juga tewas. Jadi jangan dilihat itunya saja, karena dilihat wah ini memberikan kepada kita dorongan untuk menciptakan sesuatu yang bisa lebih tahan terhadap alam ini. Ini merupakan cobaan, jadi akal pikiran kita dan lain sebagainya. Jadi kita tuh ditantang lah untuk memanfaatkan. Nah inilah mengaji, inilah perlunya belajar ilmu, itulah Bu Mega untuk mengetahui pengetahuan seperti ini diperlukan. Jadi tidak sia-sia kalau orang belajar. Dan ini menariknya adalah seperti yang dikatakan oleh orang-orang tertentu. Nah itulah hebatnya Al-Quran, itu soal gempa bumi pun disebut idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Itu yang menarik. Dalam ayat kedua itu wa akhrajatil ardu athqalaha, dan ketika bumi mengeluarkan bebannya. Nah kalau teori ilmu bumi kan gempa dikatakan gempa terjadi ketika bumi melepaskan stresnya. Setelah waktu itu, zaman itu barangkali belum ada perkataan stres. Jadi athqalaha itu diterjemahkan sebagai beban. Ketika bumi melepaskan bebannya. Jadi ini Al-Quran ya. Ibu Mega saya mikir-mikir juga ini. Ini Al-Quran, makanya perlu ada pengajian. Jadi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Athqalaha itu artinya beban. Ya, cuman sekarang dalam ilmu bumi disebutkan stres, bukan beban. Iya, memang luar biasa. Negeri kita ini juga pagi ini saja kita terima kabar 3 gempa ya, di Cilacap 3,1 magnitude, di Sulawesi Utara 5,0 magnitude-nya, ada juga di beberapa tempat lainnya. Innalillah. Ya, bukan itu saja, maaf, di Australia ini pun di Melbourne yang benar-benar tidak ada gempa. Tiba-tiba pernah tahun lalu kalau saya tidak salah terjadi gempa yang sangat menggemparkan karena terasanya luar biasa. Tidak sampai 4 pun barangkali, dan sebentar saja. Kalau yang di Turki itu kan sampai 2 menit. 2 menit itu serasa, ada yang mengatakan 2 menit itu terasa macam 2 tahun gitu. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengatakan saya ini kebal dari gempa atau tidak mungkin semua itu bisa kita katakan dalam melawan alam. Dan kita bukan satu-satunya manusia ya, yang Turki bukan satu-satunya negara yang harus berhadapan dengan gempa. Ya, banyak negara lain seperti dikatakan tadi bahwa sekarang ini terjadi lagi di mana-mana gempa itu. Jadi bukan hanya gempa, tapi lubernya salju dan es di kutub sana juga itu merupakan tantangan alam terhadap manusia. Masya Allah.
Bang Nuim terakhir, Bang Nuim, ini 30 Rajab kalau tidak salah, hari ini 30 hari menjelang Ramadan, masuk Syakban bentar lagi, dan nampaknya orang Indonesia ini paling sikit ini 80 juta orang akan mudik katanya ya, munggah kata orang Betawi. Apa Bang Nuim bisa ambil ingatan dari masuknya Rajab dan komunikasi atau silaturahmi ini mengurangi gempa dalam keluarga? Kan silaturahmi itu bukan menciptakan keakraban, tak ada sakwangsa yang akan meledak menjadi sebuah gempa lain gitu. Silakan Bang Nuim. Di silaturahmi itu kan tidak hanya terhadap sesama keluarga. Betul. Kalau radio terhadap keluarga, tetapi terhadap seluruh umat manusia. Jadi kalau kita lihat misalnya surat Al-Mumtahanah, surat ke-60, ayat ke-7 terutamanya itu, Allahu ajjala bainakum wa bainal semoga Allah SWT menciptakan mawaddah. Mawaddah itu dalam ayat lain seperti wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah itu kan kasih sayang antara suami dan istri. Tetapi dalam ayat di surat Al-Mumtahanah itu, mawaddah itu diciptakan antara muslim dan non-muslim. Selagi non-muslim itu tidak mengusir kita dari tempat kita, dari negeri kita, tidak menganiaya kita dan lain sebagainya. Apalagi tentunya silaturahim dengan sesama anggota keluarga. Makanya Rasulullah memperingatkan jangan sampai memutuskan tali silaturahmi antara kita dengan anggota keluarga kita, itu dilarang dan lain sebagainya. Jadi itu penting sekali. Jadi mudik itu merupakan bagian dari penjalinan pembaharuan silaturahim itu. Dan itu tidak hanya terjadi di kalangan umat Islam di Indonesia, tapi juga misalnya di Filipina, di kalangan umat Kristen ketika akan Natal mereka pulang. Dan di Tiongkok kita tahu itu berapa besar itu mudik yang terjadi di Tiongkok itu menjelang tahun baru mereka. Jadi ya semoga segalanya asa khair kata orang itu, semoga berakhir dengan kebaikan insyaAllah. Amin. Amin, amin. Insyaallah. Ada rencana mudik ke Indonesia Bang Nuim? Kita tunggu tanggal mainnya. Terima kasih Bang Nuim Hayat telah menemani jutaan pendengar kita di pagi hari ini di Eropa, di Amerika ada 300 sekian ini saya lihat di streaming kami ya, belum yang di perjalanan, dan banyak orang menunggu mengenang masa lalu bersama Bang Nuim Hayat. Semoga sehat selalu Bang Nuim dan selalu bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum Bang Nuim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.